Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat siang, ketemu lagi ya. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang Google Maps ya. Siapa di sini dari kalian yang belum pernah melihat Google Maps? Google Maps itu sekarang banyak betul dibutuhkan orang ya. Kalau kita mau pesan GoFood, kita mau kirim alamat, mau ngelihat jarak ya, jalurnya seperti apa. Mungkin bagi di kota-kota besar Google Maps itu sudah sangat detail, tapi bagaimana dengan desa? Ya, terkadang desa itu ada juga yang belum ya. Seperti misalkan kalau nanti kita lihat di desa tempat saya ya. Desa tempat saya ini, sebentar. Ini coba kita ganti dengan, sorry. Ini ya. Ini adalah kampung tempat orang tua saya lahir dan dibesarkan. Ya. Ini cuma ada gereja, ini ada kantor kepala desa, ini ada SD, ini ada rumah Pak Rohot. Lainnya masih blank ya. Kita bisa bilang masih sangat belum banyak informasi yang bisa ditampilkan di sini. Sebenarnya apakah di sini ada warung, apakah di sini ada rumah siapa, ya kan? Belum. Jadi di sini kita perlu diskusi-diskusi ya untuk melihatnya. Maka dari itu ini kita lihat sekarang dengan Google Maps desa ya, friend ya. Tujuannya itu untuk mengenalkan Google Maps. Di pertemuan kita kali ini mengenalkan Google Maps sebagai alat digital strategis bagi desa. Jadi tentunya kalau desa ini bisa dikenal sama masyarakat luas, ini bisa membantu memetakan potensi desa. Apakah di desa tersebut ada penginapan, ada villa, ya kan, ada kebun pertanian, ini kita belum tahu ya. Dan ada UMKM atau fasilitas publik lainnya. Selanjutnya ini fungsinya yang nomor 3 di modul ini disampaikan untuk meningkatkan promosi desa, ya. Menyediakan panduan teknis. Nah, ini kita nanti aja itu. Nah, mungkin bagi kalian yang sudah biasa, ya Google Maps biasa saja. Tapi bagi teman-teman yang belum tahu, Google Maps itu perangkat ya. Itu bisa kita buka pakai laptop, bisa kita buka pakai HP, ya. Kalau pakai handphone itu, biasanya itu langsung sepaket dia dengan Google Maps-nya ya. Coba kita lihat dulu ini. Nah, ini dia langsung sepaket ya. Ada di Google Maps, ada di Android biasanya nih, sepaket dengan Android. Ini ada Google Maps-nya yang ini. Ya, seperti itu. Manfaatnya yang tadi sudah dipastikan, nomor 1 promosi desa, 2 navigasi. Jadi kita tahu kira-kira kalau dari kota mau ke desa itu jalurnya seperti apa, lamanya seperti apa ya. Integrasi ekonomi ini menghubungkan UMKM desa dengan wisatawan ya. Jadi dengan melalui review dan foto. Jadi kalau kalian yang punya usaha atau kalian punya tempat bisnis, kalian bisa merayu atau meminta para pengunjung untuk melakukan review ya. Ya, syukur-syukur reviewnya yang positif. Karena kenapa? Kalau reviewnya negatif, kalau saya pengalaman pesan hotel, saya akan cek dulu di review Google. Ketika reviewnya kurang bagus, saya tidak akan pesan penginapan tersebut ya. Nah, selanjutnya menjadi data perencanaan. Jadi kalau pemerintah desa dapat menganalisis lokasi mana sih yang populer atau tren, itu sangat bermanfaat ya. Selanjutnya ini udah next ya, next step, digital storytelling. Jadi kita di desa itu kita bisa menyampaikan sejarah budaya dan keunikannya. Nah, untuk melihat itu kita perlu mempersiapkan ya digitalisasi desa melalui Google Maps. Itu gimana caranya? Yang pertama kita identifikasi potensinya. Kira-kira apa yang ada di desa kita ya. Jadi bukan cuma sekedar rumah, bukan cuma sekedar warung. Ya kalau kita punya wisata alam, ada gunung, pantai, ada wisata budaya, ada UMKM lokal, atau fasilitas publik, misalnya kayak tadi ya balai desa, posyandu, sekolah, itu perlu ya disiapkan ya dari awal. Yang berikutnya disarankan memang menggunakan Google Mail ya atau Gmail karena ini Google Maps itu punyanya Google ya. Internet sudah pasti. Nah, yang paling tidak penting adalah menyiapkan foto berkualitas ya. Jadi kalau dari potensi desa, jadi sebelum kalian membuat Google Maps-nya nanti, titik poinnya kalian foto dulu. Kalau untuk buat daftar lokasi yang akan ditambahkan itu gimana kemampuan masing-masing aja ya. Nah, ini kita akan mencoba ya
membuat salah satu contoh Google Maps ya, seperti itu. Tapi sebelum itu nantilah ke ini, kita buat dulu contoh Google Maps-nya. Nah, ini ya yang tadi Google Maps. Ya. Ini ada kantor desa Eknauli. Di sini ada gereja KBP. Mungkin bagi teman-teman di Eknauli itu sangat tahu ya. Eknauli itu teman-teman ada di Pulau Samosir. Nah, oke. Ya, Pulau Samosir ya. Ya, di tengah-tengah Pulau Samosir. Dengan kecamatannya itu Pengururan. Yang tadi saya bilang bahwasanya sayang sekali ini di wilayah-wilayah ini banyak jalan ya, banyak akses seperti ini. Tapi masih banyak peta-peta buta. Seperti ini kan, ini sepertinya rumah nih, ini rumah, ini bangunan seperti itu. Tapi belum ada informasinya seperti ini rumah. Jadi untuk mengenal lebih jauh ya. Ini contohnya SD Eknauli, kalau ke atas ini ada TK ya, di sini TK kalau tidak saya salah. PAUD. Ini rumah abang, dan di sini adalah makamnya, makam keluarga. Jadi bagaimana tadi cara menambahkannya? Kalian bisa pin dulu salah satu nih, klik pakai kiri ya. Nanti kalau pakai HP juga klik kiri. Baru nanti tambahkan tempat. Ya, tambahkan tempat. Nanti di sini langsung keluar kolom seperti ini. Detail tempat, masukkan informasi. Nama tempat wajib diisi. Ini adalah makam keluarga Sinurat. Oke. Selanjutnya kategori wajib diisi ya. Nah, ini kan ada pilihannya kan, makanan minuman, ada belanja, ada layanan, ada hotel penginapan ya kan. Karena bukan, ini nanti kita balik dulu ya. Alam terbuka, rekreasi, agama. Nah, ini kita lihat apakah di sini ada. Belum ada ya. Ini kita batal. Perkantoran, industri, area pemukiman, gedung apartemen, kondominium, pengembang, bukan. Coba kita lihat, kalau nggak ada nanti kita bypass aja ya. Ternyata nggak ada ya friend ya. Layanan tidak ada. Bagaimana kalau kita cari saja pemakaman? Nah, ini ada pemakaman nih ya. Pemakaman, alamat wajib di Sinabulan, Kecamatan Pengururan. Sebenarnya ini masuknya ke Eknauli ya. Sebenarnya ini masuk ke Eknauli. Coba kita buat saja Eknauli, Kecamatan Pengururan. Oke. Berlokasinya bisa kalian tambahkan atau tidak ya. Bisa langsung. Tambahkan detail lain. Oke, jam buka ini cocok buat kalian yang akan buka UMKM ya. Jam buka apakah dia buka terus setiap hari, seperti itu nanti bisa kalian atur. Oke. Kontak nomor telepon, cuma saya nggak sarankan kalau di sini kalian masukin nomor telepon HP ya. Kalau mau nomor telepon rumah begitu. Karena kalau nomor telepon HP takutnya kalian banyak diganggu. Foto tempat, tambahkan foto yang berguna seperti foto muka bangunan. Oke, di sini kita butuh tambahkan foto ya, tambahkan foto. Ini saya sudah menyiapkan, ini foto adiknya bapak saya di pemakaman tersebut ya. Oke, baru kita kirim. Cara hasil edit Anda digunakan, perubahan berdasarkan ini dapat muncul. Google mungkin akan mengirimkan email tentang status hasil edit. Oke ya friend. Jadi nanti dia tidak serta-merta langsung menerima ya. Dia akan melihat dan memberi waktu, dia akan memverifikasi. Terima kasih telah membantu menyempurnakan Google Maps. Anda mendapatkan email. Nanti dia akan kirim email ya. Jadi tidak serta-merta bahwa ini akan di ACC. Meskipun ini sudah ada di titik map ya. 2, sekian segala macam itu dia udah persiapkan. Jadi sabar-sabar aja, mungkin biasanya dia tidak terlalu lama. Oke. Jadi seperti itu ya friend ya. Sebenarnya nggak terlalu rumit kan. Nah, sederhana saja memang. Nah, keuntungannya apa sebenarnya ini? Ya, kalau pengunjung memberikan review positif, ya, hasilnya akan positif ya, friend. Jadi ini yang akan menjaga pelayanan kita, terutama bagi kalian yang punya usaha-usaha jasa, ya. Baru nanti selanjutnya setelah Google Maps itu selesai, kalian ya melihat jumlah kunjungan lokasi, memahami asal pengunjung, dan melacak waktu kunjungan paling ramai ya.
Kalau tadi kayak kuburan ya mungkin ramenya waktu ziarah ya. Tapi kalau di tempat makan, jadi kalian bisa tahu nih nanti kira-kira hari apa aja sih ramenya gitu. Jadi begitu ya friend ya. Kalau di modul ini memang disampaikan kalau ada studi kasus lewat digital, jadi Google Maps itu meningkatkan kunjungan wisata 50% setelah menggunakan Google Maps. Ya. UMKM kerajinan lokal mendapatkan pesanan online melalui Google Maps. Jadi kalau pengirim distribusi ya, kurir seperti itu, dengan adanya Google Maps itu sangat memudahkan ya kan. Jadi begitu dulu ya. Jadi kalau kalian yang belum usahanya atau UMKM-nya atau di desanya yang belum lengkap dengan Google Maps, saran awak mulailah dari sekarang ya. Karena apa? Google Maps itu bukan cuma peta ya friend, tapi gerbang digital desa. Dengan strategi yang tepat, desa bisa meningkatkan kunjungan wisata, memajukan UMKM, dan membangun branding digital kuat. Jadi orang akan tahu di desa kalian itu ada apa saja. Oke friend, makasih banyak. Kalau kalian ada yang mau diskusi, silakan aja komen di bawah. Atau kita mau request ngebahas apa video-video selanjutnya, komen aja di bawah ya. Sehat-sehat terus friend.